Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah video yang cukup membagongkan dari seorang Khabib Ba'alawi kaum muslimin, di mana Khabib Ba'alawi ini berkomentar tentang kasus yang sedang menimpa si Taim atau Miftah. Dan seperti yang kita ketahui bersama kaum muslimin, bahwa permasalahan yang sedang menimpa Miftah ya, itu karena kesalahan Miftah sendiri. Karena Miftah nggak bisa jaga mulutnya. Dan sebenarnya bukan satu kali ini saja Miftah ini menuai kritikan, menuai hujatan ya, karena Miftah nggak bisa jaga mulutnya. Sebenarnya sudah banyak sekali kritikan-kritikan dan hujatan-hujatan yang dilontarkan untuk si Miftah karena kesalahan si Miftah. Tapi yang sangat aneh dan membagongkan kaum muslimin, seorang Khabib Ba'alawi ini ketika melihat si Miftah kondisinya seperti sekarang ini, bukannya menasehati si Miftah, tapi justru malah mendukung si Miftah. Mengajak orang-orang, mengajak jamaahnya untuk menjaga si Miftah, melindungi si Miftah, menyokong si Miftah, karena Miftah ini dinilai sebagai ulama yang luar biasa. Ulama model apa kaum muslimin? Ulama model apa sih Miftah itu kaum muslimin? Coba kita simak dulu video dari seorang Khabib Ba'alawi yang mengajak jamaahnya untuk menjaga Miftah, melindungi Miftah, menyokong Miftah, karena Miftah ini ulama yang luar biasa ya. Coba kita simak video ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita semuanya. InsyaAllah kita jadikan hamba-hamba yang bersyukur. Video ini saya buat kepada seluruh umat Islam dimanapun berada yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah. Berhati-hatilah. Saat ini gus-gus kita menjadi bidikan. Gus-gus kita jadi bidikan. Anda sendirian, Beb. Enggak. Anda hanya bersama para Habib yang lain. Menjadi bidikan. Gus-gus kita jadi bidikan. Ini berusaha untuk mencari titik aman. Gus-gus kita yang punya jamaah ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu seperti Gus Ikdam, menjadi bidikan mereka. Bidikan Sotoloyo. Orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sudah mengarah kepada orang-orang Salafi, teman-teman. Yang dimana berbeda dengan mereka. Halah, Ba'agil ini bela Miftah, bela Ikdam karena mereka itu mukibin. Karena mereka mukibin. Kalau bukan mukibin nggak akan mungkin dibela. Jelas-jelas si Miftah ini menggoblok-goblokkan penjual es teh. Dan yang digoblok-goblokkan bukan cuman Pak Son Haji. Ada lagi penjual-penjual es teh yang sudah berlalu. Ya, sama, seperti itu kan sama si Miftah. Apakah yang seperti itu beradab? Apakah yang seperti itu Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Woi, es tehmu isek gak? Ya. Oh masih, ya kono dolen goblok. Apa yang seperti itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Coba, solawat, ya, mata nih picek. Apa seperti itu solawatnya Ahlussunnah wal Jamaah? Alah tul, ya pengajian, jogetan, dangdutan. Coba, yang seperti itu Ahlussunnah wal Jamaah. Coba, apa seperti itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Gus Ikdam ngundang jaranan, nonton jaranan, joget-joget. Ya, yang joget jaranan itu perempuan, nggak nutup aurat. Ya, apa itu tontonan Ahlussunnah wal Jamaah? Coba. Sudah lagi, Ba'agil. Kamu bela Miftah, bela Ikdam. Karena Miftah sama Ikdam itu mukibin. Bahkan si Miftah ketika menyebut goblok-goblok Pak Son Haji, itu di sebelahnya ada Zaidan Ba'alawi. Dan Miftah muridnya Lutfi. Ya kan karena itu. Coba kalau Miftah ini berada di seberang torikohnya Ba'alawi, nggak akan dibela. Ya, umpama Miftah ini ada di barisannya siapa? Kiai Imad, nggak akan dibela sama Ba'agil. Nggak akan dibela. Ya, nggak akan dibela. Jadi ini bela karena mereka itu mukibin. Sudahlah Ba'agil. Kalau kamu punya akal sehat, ya, kamu waras, kamu nggak akan mungkin membenarkan tindakan si Miftah yang menggoblok-goblokkan penjual es teh. Nggak akan mungkin. Cuma orang gila yang membenarkan seperti itu, ya. Dan cuma orang yang nggak waras yang mengatakan yang seperti itu adalah tindakan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan koplak.
Ya. Ba'agil ini ya bela Miftah, bela Ikdam sekali lagi karena mereka mukibin. Dan mukibin ini sekarang sudah mulai rontok, sudah mulai hilang, ya, sudah mulai sadar. Jadi Ba'agil ini berusaha semaksimal mungkin untuk membela si Miftah. Supaya apa? Supaya Miftah tetap jadi mukibin. Karena itu aset dari Ba'alawi. Mukibin Ba'alawi, ATM-nya Ba'alawi. Lah kalau si Miftah dilepas sama Ba'alawi, siapa yang jadi mukibin nanti? Pembesar mukibin siapa? Ya, pembesar mukibin hilang. Jadi Ba'agil ini bukan membela kebenaran. Membela Miftah bukan karena Miftah benar, tapi karena Miftah itu mukibin. Ya. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Dijatuhkan, dibuat meme-meme gara-gara salah dalam berucap gitu ya. Salah, berarti mengakui salah Anda. Tapi dia tidak mengaku salah. Orang itu kalau salah berucap, ya kalau dikritik besok nggak ngulangi. Gitu loh. Sementara si Miftah sudah salah dikritik besoknya ngulangi. Malah justru malah merasa benar dengan perbuatannya. Ya kemarin ketika noyor-noyor kepala istrinya kan banyak yang mengkritik itu. Tapi besoknya diulangi. Dan itu melakukannya di sebelahnya Ba'alawi juga, Zaidan lagi. Di sebelahnya Zaidan. Memang Miftah ini mukibin. Jadi dibela mati-matian sama Ba'agil. Karena kalau sampai Ba'alawi nggak bela Miftah, hilang mukibin, hilang aset Ba'alawi. Siapa yang mau jadi mukibin? Orang sudah pada sadar. Ya, cuma orang-orang yang masih somplak saja yang mau jadi mukibin Ba'alawi. Yang mau diajak mi'raj 1 hari 70 kali. 1 hari 70 kali, 10 hari 700 kali. Coba tinggal hitung. Bisa mi'raj setiap hari 70 kali, luar biasa. Kemudian mungkin mukibin itu kan pada somplak ya. Ada kabib yang katanya kalau sumpek di dunia dia ke surga. Nanti sumpeknya hilang ke dunia lagi. Nanti sumpek lagi ke surga lagi. Mungkin harapan mukibin bisa diajak sama kabib Ba'alawi itu ke surga. Kalau sumpek nanti diajak jalan-jalan ke surga. Nanti balik lagi ke dunia kalau sumpeknya hilang. Nggak waras memang ya. Kita lanjut videonya kaum muslimin. Setiap orang Gak usah sok-sok bijak. Orang seperti Gus Miftah atau Gus Ikdam ini, apalagi Gus Ikdam, kata dia apa? Orang itu kesalahan Gus Ikdam mungkin. Tapi apa, dia tidak minta maaf. Kalau Miftah kan dia sudah tahu kalau salah dari awal, cuman dibiarkan dulu lama. Setelah dibiarkan lama, apa yang terjadi? Apakah minta maaf? No, dia minta maaf setelah videonya viral. Coba gak viral? Dan tidak disuruh oleh Prabowo untuk minta maaf, gak minta maaf. Sama 11-12 lah Miftah dengan Ikdam itu. pasti ada kekeliruan dan kesalahan. Saat ini yang dibidik adalah Gus Miftah. Terus kenapa? Maka lindungi Gus Miftah. Lindungi Miftah teman-teman. Dukung Gus Miftah. Dukung Miftah. Gus Miftah. Sokong beliau. Beliau telah berdakwah di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh para ulama biasa, para ustaz. Berarti Miftah ini ulama yang luar biasa di mata Bibib Sontoloyo ini. Di mata Kabib Sontoloyo ini, Miftah ulama luar biasa. Oh, ulama luar binasa teman-teman, kalau menurut saya binasa, mengajak pada kebinasaan. Biar kalian merasa terwakili dengan video saya. Ya Allah, Ustaz biasa. luar biasa teman-teman. Jadi berdakwah ke klub-klub malam itu luar binasa itu ya. Padahal berdakwah di tempat-tempat klub malam, di tempat-tempat maksiat, ada orang judi, ada orang mabok, ada orang zina di situ, ada orang tidak menutup aurat. Itu ada ulama yang mengharamkan. Ada ulama yang mengharamkan. Kalau memang ingin mendakwahi mereka, datangi boleh. Berikan surat undangan untuk mereka bisa datang ke masjid untuk melakukan kajian. Sekalian undang sama pemiliknya. Pemiliknya diundang untuk ikut kajian. Kecuali pemiliknya orang non-muslim, nggak perlu diundang. Oh enggak, dakwah di situ. Sontoloyo. Beliau bisa menyentuh orang-orang yang jauh di sana. Jauh di sana. Dan mengenal Allah dan Rasulullah. Mengenal Allah dan Rasulullah. Gimana mengenal Allah dan Rasulullah? Gimana Rasulullah? Jazakallah khair Gus Miftah. Jazakallah khair. Makanya orang-orang dari golongan bukan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Wuduh, si ahlul bid'ah mulai mengaku ahlu sunnah teman-teman. sekarang melihat ada celah kecil dari Gus Miftah, maka saat ini beliau
lagi dicaci Dalam maki. intinya, Mbak Agil ini membela Miftah membabi buta. Sebisa mungkin dia bela si Miftah, meskipun jelas-jelas salah. Ya. Sama seperti Mukibin, sudah jelas-jelas para KB Ba'alawi itu suka ndawir, ceramahnya nggak ada isinya, ya, membodohi umat, isinya mendoktrin, merasa paling suci, paling masuk surga. Ya, sudah jelas-jelas para KB Ba'alawi itu ndawir nggak jelas. Mukibin tetap saja membela para KB Ba'alawi. Sama-sama somplaknya. Dari mana ceritanya Miftah bisa disebut ulama luar biasa, bisa menjangkau ya tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh ulama biasa. Ulama-ulama terdahulu ada yang seperti si Miftah, mendatangi lokalisasi, mendatangi klub-klub malam untuk berdakwah, mendatangi tempat-tempat kemaksiatan untuk mendakwai mereka. Nggak ada. Karena apa? Para ulama terdahulu itu tawadu. Mereka takut untuk mendekati tempat-tempat kemaksiatan, apalagi bercampur dengan orang-orang ahli maksiat. Mereka nggak berani. Sekelas Imam Syafi'i saja. Imam Syafi'i kehilangan satu kitab hafalan sebab memandang betis seorang wanita. Itu Imam Syafi'i. Sekelas Imam Syafi'i. Hilang satu hafalan, satu kitab ya, bukan satu hafalan. Satu kitab karena memandang betis wanita. Betisnya. Bagaimana dengan si Miftah yang datang ke klub-klub malam, di mana di sana wanita itu berpakaian ya bukan hanya terlihat betisnya, ya hampir semuanya terlihat. Bahkan ya kalau mau melihat pun disuruh buka, ya dibuka juga bisa dilihat. Ya. Jadi jalannya si Miftah untuk dakwah masuk ke klub-klub malam itu bukan thariqahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada ulama seperti itu. Nggak ada. Ya, hanya orang yang sok-sokan yang memberanikan diri terjun ke dunia yang seperti itu. Ya, itu artinya dia itu berada di tepi jurang. Apalagi dengan godaan-godaan wanita. Yang kuat dengan godaan wanita itu hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Muhammad SAW saja mengatakan apa? Fattakut dunya wattakun nisa. Takutlah kalian terhadap fitnah dunia dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Fa inna awala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel adalah karena fitnah wanita. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alar rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih kaum muslimin. Dan Miftah berdakwah di klub malam itu nggak ada hasilnya. Ya. Pernah si Miftah mengatakan apa? Dia sudah belasan tahun berdakwah di klub malam tersebut. Ya, klub malam tersebut bukannya tutup tapi malah besar. Coba, apa ada klub malam isinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau semakin besar artinya apa? Semakin banyak kemaksiatan yang ada di sana. Itu loh Mbak Agil. Ya. Kamu mikir yang sehat lah, yang cerdas, yang waras. Ya. Tapi ya mungkin karena para KB Ba'alawi itu ya tujuan hidupnya dunia, jadi ya berat untuk jujur, mengakui mana yang salah, mana yang benar. Ya. Karena kalau sampai dia menyampaikan kebenaran, ya si Miftah kabur. Nggak jadi Mukibin lagi, asetnya hilang Mbak Alawi. Orang seperti Miftah kok disebut ulama luar biasa. Ulama apa? Ya, yang keluar dari mulutnya selalu perkataan-perkataan yang nggak baik. Kok seperti itu ulama? Ulama itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah mengatakan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ya, kalau orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjaga lisan, akan menjaga anggota badannya. Tidak menggerakkan anggota badannya, tidak akan menggerakkan lisannya ya, kecuali atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau menyebut orang menggoblok-goblokkan, ya, apa itu lisan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jauh dari ketaatan yang seperti itu kaum muslimin ya. Dan lebih konyol lagi kaum muslimin.
Melihat kasus Miftah yang seperti ini, Ketua GP Ansor justru mengatakan bahwa apa yang dilakukan Miftah itu hanya sekedar guyonan. Ya, kemudian Miftah sudah bermaaf-maafan. Sehingga tidak perlu diperpanjang karena Miftah itu adalah aset bangsa, harus dijaga. Miftah disebut aset bangsa. Aset bangsa apa? Ya, aset perusak bangsa iya. Kalau aset yang akan memperbaiki bangsa ya jauh. Tapi kalau disebut aset yang akan merusak bangsa ya betul. Ya. Karena apa? Karena generasi penerus bangsa ini kalau belajar agamanya sama si Miftah rusak. Ya, apalagi nanti diajak belajar sama Mbak Alawi, tambah rusak, tambah isinya ngayal kaum muslimin. Ya. Para kabeb Mbak Alawi itu kalau ceramah ngayal. Ya. Mudah-mudahan jamaah Mbak Alawi dan juga jamaahnya Miftah segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.